Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Ibu akan membahas tentang teorema faktor. Jadi kalian harus tahu dulu apa itu faktor. Jadi faktor itu yaitu suatu nilai yang habis dibagi atau sisanya adalah 0. Kita langsung saja ke contoh soalnya, contoh 22 yang ada di buku catatan kalian. Jadi di sini soalnya adalah tentukan faktor-faktor rasional dari polinom x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 40. Jadi yang pertama kalian cari dulu faktor dari negatif 40, yaitu dari konstantanya. Dari konstanta negatif 40. Nah, cari faktor dari negatif 40. Jadi yang habis membagi atau yang habis dibagi yang habis membagi 40. Jadi di sini nilainya ada 1, 2, 4 dan seterusnya sampai 40. Jadi 40 dibagi 1 hasilnya 40, 40 dibagi 2 hasilnya 20 dan begitu seterusnya. Jadi berpasang-pasangan kalau mau cara mudahnya. Kemudian di sini kenapa ada plus minus? Karena di sini 1 dikali negatif 40 hasilnya negatif 40. Negatif 1 dikali plus 40 hasilnya negatif 40. Begitu seterusnya. Kemudian cara yang digunakan adalah cara Horner. Konsepnya masih sama. Tinggal diambil koefisiennya, tapi lihat kembali pangkatnya. Kalau pangkatnya di sini sudah terurut atau tidak ada pangkat yang hilang, berarti langsung saja dituliskan koefisiennya. 1, 4, negatif 3, negatif 2, negatif 3, 2, negatif 40. 3. Kemudian di sini pembaginya adalah 2. Kenapa pembaginya 2 di sini? Kita ambil dari faktor yang tadi. Nah, kita uji faktor-faktor yang ada di sini. Kita uji 2. Ternyata sisanya adalah 0. Jadi 2 ini adalah pembaginya. Kenapa langsung ambil 2? Kita coba dulu di plus 1. Kita coba untuk plus 1 dulu. 1, 4, negatif 3, 2, negatif 40. Kita coba bentuk 1. 1 dikali 1, 1. 4 ditambah 1, 5. 5 dikali 1, 5. Negatif 3 ditambah 5, 2. 2 dikali 1, 2. 2 ditambah 2, 4. 4 dikali 1, 4. Negatif 40 ditambah 4, hasilnya adalah negatif 36. Karena di sini sisanya bukan 0, berarti 1 ini tidak dimasukkan ke pembaginya atau tidak dilanjutkan Hornernya. Jadi kalau misalkan di sini sisanya bukan 0, berarti kita tidak bisa melanjutkan Hornernya di sini. Jadi kita buat Horner yang lain. Nah, jadi kita tidak bisa melanjutkan Hornernya kalau sisanya bukan 0, berarti ini tidak termasuk pembaginya. Nah, di sini untuk yang 2, sini sisanya sudah 0, berarti Hornernya bisa kita lanjutkan. Di sini kita ambil faktornya lagi negatif 5 untuk faktor yang diambil negatif 5 untuk di pembaginya. Dan di sini ternyata sisanya juga adalah 0. Kemudian kapan kita berhenti untuk menguji faktor yang ada di sini? Yaitu ketika hasil baginya yang ini, dan ini adalah sisanya. Ketika hasil baginya itu berbentuk kuadrat. Jadi di sini hasil baginya x pangkat 2 ditambah x ditambah 4. Nah, kemudian kita uji lagi dengan ini kan sudah berbentuk kuadrat. Kita uji lagi dengan cara mencari nilai D-nya. Nilai D itu adalah diskriminan. Masih ingat rumusnya? D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kemudian kita identifikasi nilai A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya 4. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. 1 berpangkat 2 hasilnya 1. Negatif 4 dikali 1 negatif 4. Negatif 4 dikali 4 hasilnya negatif 16. Dan 1 dikurang 16 hasilnya negatif 15. Jadi ternyata negatif 15 ini kurang dari 0. Kalau dia D-nya kurang dari 0, berarti akarnya tidak real. Kalau akar-akarnya tidak real, berarti
ini Hornernya tidak usah dilanjutkan lagi, karena otomatis kalau akarnya tidak real berarti faktornya itu tidak rasional, sedangkan soalnya di sini adalah mau dicari faktor rasionalnya. Jadi di sini kalian cari kembali lagi hubungan hubungan akar-akar persamaan kuadrat dengan nilai D-nya. Jadi ada D kurang dari 0. Jadi di sini ada hubungan-hubungan nilai X dengan diskriminannya. Jadi kalau D-nya kurang dari 0 berarti akarnya tidak real, D-nya lebih dari 0 berarti akar-akarnya real, D-nya sama dengan 0 berarti nanti akar-akarnya ada yang kembar. Maksudnya di sini akar-akarnya kembar. Jadi di sini ada 2, kemudian di sini 2 lagi. Jadi dia akan kembar akar-akarnya. Nah, di sini karena D-nya itu kurang dari 0, otomatis faktornya tidak rasional, berarti berhenti sampai di bersama untuk yang berbentuk kuadrat. Nah, karena di sini yang diminta cuma faktor rasionalnya, berarti di sini kita tuliskan kembali X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 40 sama dengan X kurang 2. Jadi X kurang 2 ini adalah faktor rasionalnya. Dari mana dapat X kurang 2? Kan di sini adalah pembaginya 2. Kemudian kalau kita mau tuliskan dalam bentuk faktor rasional atau faktor-faktornya berarti X kurang 2, kebalikannya ya. Jadi kalau di pembaginya 2 berarti di sini negatif 2. Kemudian X tambah 5, karena di sini di pembaginya negatif 5 berarti di sini X tambah 5. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini hasil baginya itu berbentuk linear ya? Dituliskan kembali saja di sini. Misalkan di sini X tambah 4. Jadi tuliskan di sini juga X tambah 4. Nah, jadi di sini faktor-faktor rasionalnya itu cuma X kurang 2 dikali X tambah 5. Sini ya. Jadi faktor-faktor rasionalnya adalah X kurang 2 dan X tambah 5. Oke, cukup untuk contoh soal nomor 1 untuk teorema faktor. Untuk lebih jelasnya kalian bisa nonton video-video yang lainnya di yang Ibu bagikan linknya.